Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ubaidillah, bisa dipanggil Syafiq. Saya dari Santri Robotik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi IoT. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah masuk pada era revolusi industri 4.0, yang mana salah satu ikon yang paling menonjol pada era revolusi industri ini adalah IoT. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu? Nah, IoT sendiri merupakan singkatan dari Internet of Things. Internet itu adalah jaringan internasional, sedangkan things sendiri adalah benda mati. Sehingga Internet of Things adalah penerapan internet yang digunakan untuk benda mati. Artinya internet bukan hanya dipakai oleh manusia, tetapi juga bisa dipakai oleh benda mati. Seperti itu. Ngomong-ngomong masalah IoT, teman-teman tadi ada yang sadar nggak? Lampu ini pasti teman-teman ngira kalau ada orang yang menyalakan saklar dari tempat lain. Nah, perlu kalian ketahui, lampu ini di belakang saya ini dikendalikan melalui aplikasi Smart Switch yang dikembangkan oleh teman-teman Santri Robotik. Nah, coba kita praktekkan ya. Sekarang akan saya nyalakan lampunya menggunakan aplikasi. Nyala. Kemudian akan kita matikan. Mati. Ya, ini adalah salah satu penerapan Internet of Things, sehingga kita bisa menyalakan lampu ataupun mematikan lampu bahkan dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Tidak ada batasan jarak, tidak ada batasan waktu. Selama ada koneksi internet, semuanya akan bisa diatasi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan IoT untuk smart lamp ini atau smart switch ini? Nah, untuk mengembangkan IoT itu ada 3 bagian penting. Ada berapa? 3 bagian penting. Yang pertama yaitu terkait pengembangan hardware-nya. Hardware-nya itu perangkat keras. Jadi misalkan microcontroller apa yang kita gunakan, lampu seperti apa yang kita gunakan, kita butuh alat apa saja untuk membuatnya, itu ya. Sudah. Yang kedua, kita butuh namanya software. Ya, software itu terkait bagaimana apa yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini berupa perangkat lunak. Misalkan kalau untuk IoT ini kami menggunakan perangkat ESP yang diprogram menggunakan software Arduino IDE. Nah, setelah itu untuk perangkat Android-nya kami mengembangkannya secara custom menggunakan aplikasi Android Studio. Artinya bisa kita customisasi, bisa kita atur sedemikian rupa sehingga aplikasinya bisa kita buat sesuai yang kita inginkan. Sedangkan untuk environment internetnya kami menggunakan database yaitu Firebase yang sudah disediakan oleh Google. Kita tinggal mengatur akun, kita tinggal mengatur simulatornya dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah brainware itu sendiri ya. Jadi yang pertama adalah hardware, perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau perangkat otak, artinya manusianya. Ya, percuma kita punya hardware, kita punya software, tapi nggak ada yang bisa membuatnya. Nggak ada orang yang bisa membuat programnya, merakit komponennya, percuma. Percuma kita punya brainware atau punya pengalaman dan ilmu, kita punya software, tapi kita nggak punya hardware, nggak bakal jadi, gitu ya. Percuma juga kalau kita punya brainware
kita punya software tapi nggak punya hardware, sama saja seperti bohongan ya. Artinya nggak bisa terlaksana. Jadi kalau teman-teman berminat untuk belajar IoT, berminat untuk membuat sistem Internet of Things, kita butuh 3 komponen tersebut. Apa saja? Hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau manusianya itu sendiri, otaknya itu sendiri. Untuk itu kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang robotik atau Internet of Things. Kami akan membuat salah satu kelas online, yang mana pada kelas tersebut kita akan fokus mengajarkan tentang bagaimana kita melatih brainware suatu sistem. Artinya kita mengajari teman-teman, kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang bagaimana cara merakit hardware, bagaimana cara membuat software, cara memprogram suatu microcontroller, cara nyeting akun Firebase bagaimana, cara membuat aplikasinya bagaimana, semuanya akan kita ajari, serta teman-teman bisa tanya-tanya, teman-teman bisa menanyakan terkait permasalahan yang dihadapi terkait program atau proyek yang sedang dilaksanakan. Nah, untuk itu apabila teman-teman berminat untuk mengikuti kelas online kami, silahkan hubungi kami, akan kita buat segera. Nanti juga akan kita tawarkan terkait fitur-fitur apa yang akan kami tawarkan. Misalkan tentang kurikulum pembelajarannya bagaimana, berapa kali pertemuan, terus apa saja fasilitas yang didapatkan, serta bagaimana mekanisme pembelajarannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.